Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini, kita akan belajar secara ringkas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya bipolar pada diri seseorang. Penyebab gangguan bipolar belum sepenuhnya diketahui secara pasti. Namun, permulaan munculnya sering dikaitkan dengan peristiwa kehidupan yang penuh dengan tekanan. Ada sejumlah faktor yang diyakini berperan dalam mengembangkan gangguan bipolar, termasuk genetika, bahan kimia otak, faktor lingkungan, dan terkadang penyakit medis. Yang pertama, genetika. Gangguan bipolar sering diturunkan secara genetik. Diduga bahwa faktor genetik menyumbang sekitar 80% dari penyebab kondisi tersebut. Jika salah satu orang tua memiliki gangguan bipolar, ada kemungkinan 10% bahwa anaknya akan terkena penyakit tersebut. Jika kedua orang tua memiliki gangguan bipolar, kemungkinan anak mereka terkena penyakit tersebut meningkat menjadi 40%. Yang kedua, bahan kimia otak. Sebuah penelitian tentang penyebab gangguan bipolar menduga bahwa gangguan bipolar terkait dengan level serotonin yang abnormal di otak. Serotonin adalah salah satu neurotransmitter di otak yang sangat mempengaruhi suasana hati seseorang. Diperkirakan bahwa kadar serotonin yang abnormal menyebabkan perubahan suasana hati yang menimbulkan gangguan bipolar. Faktor lingkungan. Timbulnya gangguan bipolar mungkin juga terkait dengan peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Orang-orang yang menderita gangguan bipolar sering merasa terbantu dengan cara-cara mengelola dan mengurangi stres dalam kehidupan mereka. Karena hal ini mampu mengurangi tekanan emosional yang sering menjadi pemicu kekambuhan. Penyakit medis. Penyakit medis ini sendiri bukanlah penyebab gangguan bipolar, tetapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan gejala yang dapat bercampur dengan gejala mania atau hipomania. Beberapa obat dan obat perangsang terlarang tertentu juga dapat menimbulkan gejala manik dan hipomanik. Kehamilan. Untuk wanita yang secara genetik atau biologis cenderung mengembangkan gangguan bipolar, periode kehamilan dapat bertepatan dengan episode pertama gangguan bipolar. Seperti kondisi medis lainnya, seperti penyakit jantung atau diabetes, gangguan bipolar adalah penyakit yang memerlukan penanganan dengan hati-hati. Meskipun tidak ada obat yang diketahui untuk gangguan bipolar, kabar baiknya adalah bahwa tingkat keparahan dan frekuensi episode dapat dikontrol dengan baik, dikurangi atau dicegah dengan pengobatan dan dukungan lain seperti terapi psikologis. Di mana mendapatkan bantuan untuk gangguan bipolar? Gangguan bipolar biasanya memerlukan diagnosis dan pengobatan oleh psikiater. Namun, jika bantuan belum pernah dicari sebelumnya untuk gangguan bipolar, langkah pertama adalah menemui dokter umum. Dokter yang baik akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah individu tersebut memiliki gangguan bipolar atau merujuk orang tersebut ke psikiater yang akan melakukan penilaian. Selain itu, diperlukan juga intervensi psikologis untuk perawatan jangka panjang gangguan bipolar. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Salam dari Delano dan ingat selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down,
single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.